Nah, yang pertama kami menyampaikan hasil kajian kami ya untuk tutupan hutan di Provinsi Jambi, begitu. Ini gambaran hutan alam yang tersisa, ya. Seperti ini dari analisis kami, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang tersisa ini adalah 4 taman nasional, Bukit 30, kemudian Berbak, Bukit 12, dan kemudian Kerinci 11. Seringlah melihat di langit kota Jambi kan helikopter lalu lalang itu ya di tahun 2020. Saya yakin itu tetap berkontribusi sehingga angka pengamatan dari citra lokasi yang terbakar itu menjadi kecil. Nah, walaupun sebenarnya penyumbang utama rendahnya karhutla di 2020 adalah memang tidak terjadi musim kemarau yang panjang. Nah, yang berikutnya juga yang menyumbang menurunnya luasan hutan kita itu masih juga ini isu yang sama, ya, illegal drilling itu. Pengamatan kami ada masih sekitar 900-an. Konflik ini masih terus ada. Ini terjadi ya karena memang akses lahan untuk masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari pertanian, dari lahan, semakin kecil begitu, sehingga konflik tetap ada. Populasi bertambah, populasi kita bertambah ada 2 selain dari kelahiran tentunya ya, tapi juga ada migrasi, gitu kan. Nah, ini yang membuat masih tingginya lahan. Kami sekarang mendampingi beberapa konflik ya, contoh orang rimba dengan Gedesal, kita masih dampingi sampai sekarang. Kemudian orang rimba dengan Smart, Sinarmas Agriculture ya. Di KDA. Kalau tadi yang Gedesal itu Astra Group, nah itu masih berkonflik sampai dengan sekarang, belum ketemu solusinya. Selain ini yang cukup besar yang kami catat, yang juga sampai sekarang jadi berita terus, gitu ya, konflik antara masyarakat dengan beberapa perusahaan. Kemudian yang terakhir, mendorong pemanfaatan teknologi ya untuk rencana pembangunan. Ini kami sekarang masih di Mungo juga bersama TMCA mengembangkan apa yang kami sebut dengan PRM, potensi ruang mikro. Jadi sebetulnya itu tools ya yang kita buat untuk setiap desa itu secara digital bisa menampilkan kondisi ruang mikro mereka dan bisa diakses hanya melalui handphone Android. Nah, ini 4 yang kami pikir penting menjadi catatan untuk upaya-upaya meminimalkan, dan tentunya harapannya tahun depan hutan alam yang tersisa yang tinggal sedikit itu bisa kita pertahankan, karena tetaplah ya kita harus percaya kalau hutan alamnya habis,
secara iklim pasti akan menimbulkan gangguan yang sangat nyata, mulai dari iklim mikro sampai ke iklim makro.